Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Salsabila dan dua teman saya adalah Loren Serina Imelia dan Intan Permatasari. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hukum acara peradilan TUN. Jadi yang pertama itu ada latar belakangnya. Boleh latar belakangnya. Latar belakangnya itu Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah selalu berlandaskan hukum. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa antara penjabat tata usaha negara dengan warga akibat lahirnya keputusan yang merugikan. Untuk menjamin adanya kontrol terhadap kewenangan administrasi, negara membentuk Peradilan Tata Usaha Negara atau yang biasa kita sebut dengan PTUN melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kehadiran hukum acara PTUN menjadi penting karena mengatur tata cara penyelesaian sengketa, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan, sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian keadilan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada dasar hukum dan kedudukan PTUN. Boleh dilanjut? Dasar Hukum dan Kedudukan PTUN berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. PTUN juga memiliki struktur, yaitu pertama PTUN tingkat pertama, lalu yang kedua ada PT TUN banding, lalu yang ketiga ke Mahkamah Agung atau kasasi, dan terakhir itu menjamin mekanisme berjenjang untuk memastikan keadilan. Itu berdasarkan Harahap tahun 2001. Selanjutnya itu ada ruang lingkup kewenangan dan objek sengketa. Ruang lingkup kewenangan dan objek sengketa merupakan putusan tata usaha negara atau KTUN yang penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Lalu, pengecualian pada PTUN itu ada pada pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimana keputusan itu bersifat umum, keadaan darurat, hasil pemilu. Lalu, fokus PTUN itu terhadap sengketa administratif individual, bukan kebijakan umum. Selanjutnya itu ada asas-asas hukum acara PTUN yang akan dibacakan oleh Loren Serina. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum acara PTUN. Di sini terdapat 5. Pertama itu praduga sah, kedua keaktifan hakim, ketiga pembuktian bebas, keempat erga omnes, kelima perlindungan kepentingan warga negara. Boleh lanjut? Adapun proses beracara di PTUN yang dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, pengajuan gugatan maksimal 90 hari sejak KTUN diterbitkan. Kedua, pemeriksaan persiapan. Ketiga, pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembuktian saksi ahli. Yang keempat, itu ada pembatalan KTUN, rehabilitasi, ganti rugi. Dan yang terakhir itu upaya hukum, yaitu banding, kasasi, dan PK. Selanjutnya itu ada fungsi PTUN dalam negara hukum dan evaluasi kritis terhadap hukum acara PTUN yang akan dibacakan oleh Intan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi PTUN dalam negara hukum. Yang pertama itu menegakkan keadilan administrasi antara warga dan pejabat negara, equality before the law. Yang kedua, mengontrol kekuasaan eksekutif agar tidak menyalahgunakan wewenang, judicial control. Yang ketiga itu mendorong good governance lewat penegakan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, AUPB. Yang keempat itu memberikan efek edukatif dan preventif bagi birokrasi untuk taat pada aturan atau hukum. Yang terakhir itu memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi melalui akses keadilan bagi warga negara. Boleh lanjut?
Selanjutnya itu ada evaluasi kritis terhadap hukum acara PT UN. Yang pertama itu ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu adanya keterbatasan objek sengketa. Masyarakat tidak dapat menggugat kebijakan administratif yang bersifat umum, meskipun hal itu merugikan. Yang kedua itu proses peradilan yang panjang. Dari tingkat awal hingga kasasi penyebabkan pencarian keadilan menunggu terlalu lama. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihannya ada 3. Yang pertama yaitu adanya asas keaktifan hakim. Hal ini memungkinkan pencarian kebenaran material secara lebih mendalam. Yang kedua itu putusan bersifat erga omnes. Ya, itu memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu adanya kebutuhan pengembangan. Dari kebutuhan pengembangan ini, kita dapat memperluas kewenangan PT UN untuk menilai aspek kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya itu ada studi kasus PT UN, yaitu pemberhentian guru honorer, yang akan dibacakan oleh Loren. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai studi kasus PT UN, yaitu pemberhentian guru honorer. Seorang guru honorer menggugat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten X ke PT UN Surabaya. Gugatan diajukan karena SK pemberhentian nomor 421/45/2022 dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. PT UN menyatakan keputusan tersebut batal karena melanggar asas kepastian hukum dan keadilan AUPB. Penggugat tidak diberi kesempatan membela diri sebelum diberhentikan. Maknanya PT UN berperan melindungi warga dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang dan tidak sesuai asas pemerintahan yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Loren. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, kami dari kelompok 10 membuka pertanyaan untuk kelompok 9 yang jika ada yang ingin bertanya. Baik, saya Chandra Adel Saputra dari kelompok 9 ingin bertanya. Apa saja kriteria suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai KTUN? Terima kasih. Terima kasih Chandra. Kami izin untuk menjawabnya terlebih dahulu ya. Mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Kepada Chandra, pertanyaannya tadi akan dijawab oleh Loren Serina Emilia. Baik, di sini saya mewakili kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra, yaitu apa saja kriteria suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai KTUN. Jawaban dari kelompok kami, suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau KTUN apabila berbentuk tulisan, lalu dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan yang berwenang, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Loren. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Loren dan Chandra. Jadi sekarang kita akan membacakan kesimpulan dari hasil PPT kami.
Jadi kesimpulannya ada hukum acara PT UN merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia yang berfungsi melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi. Keberadaannya menegaskan komitmen negara dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Dengan dasar hukum yang kuat, objek sengketa yang jelas, asas-asas yang melindungi kepentingan publik, serta mekanisme beracara yang sistematis. PT UN telah menjadi instrumen pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah. Meskipun masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan objek sengketa dan lamanya proses peradilan, PT UN tetap berperan penting dalam memperkuat prinsip negara hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap dan kesalahan dalam sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.